Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita sedang mengkaji hadis dari Abdurrahman bin Yazid yang menghadap kepada Abdullah bin Mas'ud bersama Alqamah dan Aswad. Maka Abdullah bin Mas'ud menerangkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Dan di bagian D saya membahas tentang fungsi nikah atau hikmah nikah ditinjau dari sudut hubus syahwat. Dan hubus syahwat itu bisa dicapai oleh kehidupan bersuami istri apabila mereka melaksanakannya dalam kerjasama berdua. Karena Rasul bersabda, idza jaa ahadukum ahlahu falyusaddiqha summa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha hatta taqdiya hajataha. Jadi berdasar hadis ini jelas pentingnya kerjasama, karena memang hubungan suami istri itu di samping ibadah yang mendatangkan kenikmatan berdua, tapi juga memberikan didikan kerjasama, satu kesatuan. Saya yakin kerjasama yang paling intensif antara suami istri di dalam bergaul atau berjimat tersebut. Mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kan kerjasama bisa saja berbeda pekerjaannya, tapi kalau di sini kan pekerjaannya sama. Jadi kerjasama dan kerjanya sama untuk pertama melaksanakan ibadah, kedua memenuhi fitrah manusia, ketiga memenuhi kebutuhan biologis, psikis, dan fisikis. Jadi itu kerjasamanya itu lahir batin, ya, bukan hanya lahiriah, tapi itu lahir batin, termasuk juga perasaan, nafsu. Nah, itu kerjasama. Makanya yang paling indah itu bisa mencapai kenikmatan yang berbarengan. Dan ini di samping manfaat kerjasama, juga saya uraikan minimal 10 nilai atau 10 hikmah secara psikologis maupun psikis. Antara lain adalah manfaat berolahraga, menghilangkan sakit kepala dan gangguan PMS, mencegah kanker, penawar stres, mengaktifkan sistem pembersihan, menurunkan darah tinggi, menyembuhkan berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga awet muda, membuat tidur nyenyak yang menyenangkan. Dan yang 10 adalah membuat wanita, laki-laki maupun wanita, suami istri lebih subur. Nah, itu manfaat dari hubus syahwat. Di samping yang paling penting tadi, ada kerjasama lahir batin, ada kerjasama psikologis dan fisikis, ada juga kerjasama
rasio, rasa, dan raga. Jadi rasio kerjasama karena pikirannya ke satu arah. Rasakannya juga bagaimana, itu kerjasama. Dan raga, jadi sangat penting untuk dihayati dan untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan di dalam hubungan syahwat suami istri itu. Sekarang manfaat berikutnya atau fungsi berikutnya di dalam pernikahan itu. Nikah itu bisa menekurkan pandangan atau menahan pandangan. Kata orang Sunda ngalunguhkeun penglihatan. Tapi di sini bukan ngelunguhkeun mata ya. Nah, bukan berarti suami istri itu harus berem, harus pejam, enggak. Tapi penglihatan, nah, ada basiroh, ada basor. Dan di sini dikatakan nikah itu aghaddu lil basar. Dan sesungguhnya nikah itu bisa menekurkan pandangan, nah, menundukkan penglihatan, bukan menundukkan mata tapi penglihatan. Agar pernikahan itu bisa mencapai fungsi ini, maka tentu saja suami istri berusaha memusatkan perhatiannya pada istrinya, dan istri pun harus memusatkan perhatiannya kepada suaminya. Jangan sampai sudah kehidupan suami istri tapi pandangan pihak lain. Makanya memuji seorang suami memuji wanita lain itu menyinggung perasaannya. Demikian pula seorang istri memuji suami orang lain itu juga tidak menundukkan penglihatan. Makanya muji itu ada bagusnya, tapi ada muji yang tidak bagus. Ya, muji yang tidak bagus antara lain di sini. Seorang suami memuji-muji wanita lain, seorang istri memuji-muji laki-laki lain, sangat berbahaya karena tidak menundukkan pandangan. Bagaimana ketika Siti Aisyah mengatakan kepada Rasul pada suatu ketika Rasulullah SAW membicarakan keunggulan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan sudah wafat ya. Ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah, Siti Khadijah itu sudah wafat. Kan Rasulullah SAW terkenang yang namanya istri pertama yang begitu indah, yang begitu berkorban. Siti Khadijah itu lahir dan batin, kekayaan yang banyak, perusahaannya dikerahkan untuk kepentingan perjuangan Islam. Bagaimana Rasulullah SAW tidak memuji? Itu adalah manusiawi. Tapi ketika Rasulullah SAW memuji Siti Khadijah di depan Siti Aisyah, maka Aisyah itu berkomentar, apakah tidak ada wanita lain yang seperti Siti Khadijah? Itu suatu gambaran. Maka Rasulullah SAW pun sejak saat itu tidak pernah memuji lagi Siti Khadijah di depan Aisyah. Jadi oleh karena itu aghaddu lil basar bukan hanya memalingkan atau memusatkan perhatian di dalam pandangan sehari-hari, tapi juga menghindari hal-hal yang terganggunya godol basor itu. Nah, harus terpusat. Ya, boleh punya pandangan bahwa pihak yang lain lebih bagus dari istrinya atau lebih bagus dari suaminya, tapi jangan diucapkan, jangan dipuji di depan suami atau di depan istri. Dan jika seorang suami tertarik oleh wanita lain, maka hendaklah ingat kepada istrinya. Karena kan
ditekankan pada hadis yang pernah saya kutip sebelumnya, innal mar'ata tukbilu syaiton wa tudbiru syaiton. Perempuan di mata pria menghadap maupun membelakang itu menarik, tertarik, sehingga menimbulkan munculnya pandangan atau kegairahan yang menggoda. Syaiton di situ kan menggoda. Maka apabila seorang suami melihat seperti itu, maka pusatkanlah perhatian, kembalilah kepada istri dan tahan pandangan itu, dan pandangan itu ditujukan kepada istri, yang tentu saja penyalurannya itu harus ada kerjasama antara suami istri. Kalau tidak kerjasama, ya bagaimana? Itu bisa timbul permasalahan. Dan menahan pandangan ini ditunjukkan oleh ayat sekaligus, ya, oleh ayat Al-Quran. Pertama untuk laki-laki, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang mukmin. Nah, kalau di sini mukminin laki-laki, yaghuddu min absarihim, itu adalah mereka menahan, menekurkan, ngalumuhkeun, menundukkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kesehatan dan kesucian farjinya. Ini surat An-Nur ayat 30. Ya, kaum lelaki di sini diperintah menahan pandangan serta menjaga kelamin di hadapan wanita. Kemudian menahan pandangan itu bisa mengendalikan penglihatan supaya jangan membangkitkan syahwat kepada lawan jenis yang lain yang tidak halal. Bisa juga itu yang menjerumuskan kepada penyimpangan. Mungkin seorang mukmin seorang mukmin akan terhindar dari penyimpangan seks, tapi minimal bisa terjadi di dalam perhatiannya masing-masing. Maka menghindari penyimpangan itu mulai dari pandangan. Kemudian bagi wanita juga sama. Jadi tidak hanya pria yang harus menundukkan pandangan, wanita juga sama. Sekaligus di dalam Al-Quran ayat 31-nya, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Hanya bedanya kalau bagi wanita, seperti sudah saya uraikan, ada perintah menutup aurat yang sedemikian banyak, ya, tertutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalimat yaghdudna min absarihinna berlaku juga perempuan, wa yahfadna furujahunna. Jadi bukan hanya laki-laki yang menekurkan pandangan, jadi wanita juga sama. Jangan melihat suami orang atau laki-laki orang pada mungkin ekonominya maju, kedudukannya naik, statusnya hebat, lalu punya ketertarikan, lalu perhatian kepada mereka, lalu muji-muji. Itu tidak dibenarkan. Makanya wanita pun secara langsung, kalau biasanya kan Al-Quran tuh laki-laki wanita tuh disatukan, ya. Ada kalau ya ayyuhalladzina amanu, walaupun panggilannya pada laki-laki itu kan termasuk wanita, tapi khusus di dalam Ghodul Basar ini panggilannya dikhususkan secara langsung. Ayat 30-nya bagi kaum pria, ayat 31-nya bagi kaum wanita. Jadi dikhususkan bagi kaum wanita agar menahan pandangan dan menjaga kesucian farj. Karena pandangan itu mungkin berbeda, ya, latar belakangnya atau dorongannya berbeda. Kalau pria mungkin saja pandangan yang menimbulkan ketertarikan itu dari hubus syahwatnya yang
kecantikannya atau menggairahkannya. Bagi kaum wanita mungkin yang menggairahkannya bukan ketampanan, bisa karena harta, bisa karena kedudukan, bisa karena status sosial. Oleh karena itu ditekankan di sini baik pria maupun wanita menahan pandangan agar jangan sampai melakukan yang tidak halal, baik di dalam perhatian hati, mata, maupun di dalam ucap. Dengan demikian, dengan pernikahan itu hendak bisa menahan pandangan dari lawan jenis, karena sudah ada yang bisa dipandang segalanya secara halal, yaitu suami memandang istri, istri memandang suami. Mau dipandang apanya, silahkan, itu sudah dihalalkan. Kemudian yang kelima, menjaga kesucian farji. Fungsi nikah itu atau hikmahnya itu harus menjaga kesucian farji. Rasul mendadaskan dalam hadis yang kita kaji, wa ahsanu lil farj. Itu pernikahan itu harus menjaga kesucian farj. Ini hadis yang kita kaji adalah hadis riwayat An-Nasai juga. Karena mereka bisa memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal dan suci. Maka jaga farj itu sehingga konsentrasi terpusat. Kan ada penelitian seorang ahli genetik yang keturunan Yahudi, Robert Gulham itu kan pernah mengadakan penelitian karena dia ahli di bidang hal ini, sehingga dia punya laboratorium penyelidikan seks dalam hal sidik ya, sidik vagina. Adakan penelitian di barat di sana. Ternyata dia menyimpulkan bahwa wanita muslimah itu adalah lebih suci dibanding wanita-wanita yang tidak beragama Islam. Karena setelah diadakan penelitian, wanita muslimah itu sidik kelaminnya hanya satu. Tapi kalau wanita-wanita non-muslim beberapa, bahkan termasuk istri dia ya. Nah, sehingga akhirnya karena meyakini Islam itu lebih benar dibanding dengan yang lain, ada hukum masa iddah, ada hukum-hukum yang lain, sehingga dia menyatakan diri masuk ke Islam. Dan di sini pernikahan itu harus berfungsi ahsanul lil farj, menjaga kesucian. Jadi kalau istilah kita kan masih suci itu perawan ya, yang belum menikah. Tapi kalau menurut pandangan ini justru sudah suci itu yang sudah menikah. Jadi suami istri itu menjauhi penyimpangan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seperti sempat saya kutip sepintas redaksi lain, ada redaksi khususnya, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Perempuan itu di mata pria tuqbilu apabila menghadapi surati syaitan. Itu dalam gambaran syaitan. Gambaran syaitan artinya menggoda, menarik perhatian, menggiurkan. Watud biru belakang juga fi surati syaitan, menggiurkan, menggairahkan, membangkitkan. Faida absara ahadukum, maka apabila salah seorang di antaramu melihat imro'atan, perempuan yang menarik perhatianmu, falyati ahlahu, maka segera pulang kembali kepada istrinya. Nah, lakukanlah salurkannya dengan istri yang halal. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Ya, itu kan akan bisa mengendalikan sehingga farjinya tetap suci.
Dan tentu saja seperti tadi saya katakan, dalam menjaga kesucian farji ini perlu ada kerjasama. Bahkan kerjasama di dalam menjaga kesucian farji itu bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Jadi kalau saya katakan 3R, rasio, akal pikiran, raga, badan, dan rasa, itu di dalam gaul suami istri itu kan menyatu antara suami istri. Jadi rasio, raga, dan rasa. Dan memang harus begitu. Jadi rasio pikirannya, jangan kemana-mana pikirannya. Jadi suami pikirannya kepada istri, yang ada istri juga kepada suami. Jangan memikirkan suami orang. Istri juga perempuan, suami juga jangan memikirkan istri yang lain. Harus istri yang ada di situ. Ini namanya kerjasama 1R, rasio. Kemudian raganya juga kerjasama. Jadi bagaimana bisa gerakan atau tekniknya itu harus ada kerjasama. Jadi saling menyesuaikan, ya, saling menyesuaikan antara suami dengan istri itu kan menurut para ahli sexual education itu, jadi harus ada kesatuan keinginan, kesatuan pandangan, raga. Jadi makanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, karena pemaksaan itu bisa menimbulkan sadisme, bisa menimbulkan egoisme. Jadi bagaimana tekniknya itu harus disesuaikan dengan keinginan pasangan. Mungkin nanti dalam edisi tertentu saya akan bahas dimensi seks dalam kehidupan berkeluarga. Makanya di sini raga pun kerjasama, dan termasuk juga rasa. Jadi R ketiga juga harus kerjasama. Jadi rasio, raga maupun rasa. Karena apa? Karena kalau kerjasama semuanya, fa inna dalika yarudu ma fi nafsi, itu akan mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran, dalam perhatian dan perasaan tertentu. Jadi hadis tadi itu mengandung arti pertama, godaan dan desakan seksual itu akan selalu ada, baik di hadapan lawan jenis ataupun di belakangnya. Karena di situ tukbilu fi surati syaitan. Kemudian jika seseorang terdorong syahwatnya, faida absoro ahadukum, sini tidak absoro ahadukum imro'atan, oleh istri atau oleh lawan jenis, maka segera memenuhi kebutuhan dengan istrinya. Ya, datangilah istrinya, silahkan penuhi keinginan tersebut bersama istri. Jangan menyalurkan pada penyimpangan. Jadi khususkan ya pada istri kerjasama, karena di situ fal ya'ti ahlahu. Kemudian yang ketiga, hubungan seks secara halal suami istri ini dapat menjaga kesucian farji karena terpenuhi sebagaimana mestinya. Kalau di dalam hadis ini dikatakan fa inna dalika yarudu ma fi nafsi, ya bisa terpenuhinya yarudu ma fi nafsi. Yang keenam sekarang, pernikahan itu mesti meraih sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sakinah itu dalam bahasa sederhana adalah tentram. Mawaddah itu cinta. Rahmah itu sayang. Jadi memang di dalam pernikahan itu tentram, cinta, dan sayang. Mungkin mawaddah itu lebih tepat kalau bahasa Sunda mah bogoh. Kalau rahmah itu nyaah. Ya, tidak boleh bogoh wungkul tanpa nyaah. Tidak boleh nyaah wungkul tanpa bogoh. Jadi suami istri itu harus merasa bogoh, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. So, kalau sudah tidak bogoh akan timbul permasalahan yang dihadapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum 21. Dan ayat ini sudah saya bahas di dalam buku saya, menjaga keharmonisan suami istri. Jadi dalam buku tersebut saya bahas ayat ini, baik tafsirannya maupun maknanya. Nah, itu bisa Anda miliki buku tersebut, menjaga keharmonisan suami istri. Ya, kalau Anda memerlukan silakan pesan ke Munkaha ya. Jadi ke Munkaha atau ke Grey Ganesha di Tokopedia. Ada, itu dipersilahkan pesan. Kalau Anda ingin mengetahui alamatnya, silakan. Di Tokopedia itu ada sub namanya Grey Ganesha. Buku-buku saya itu bisa dimiliki melalui pesan ke Grey Ganesha itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan untukmu min anfusikum, dari jenismu sendiri, anfus atau diri, azwajan istri, litaskunu, supaya kalian meraih ketentraman, sakinah ilahi padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan di antaramu mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam ayat ini mengandung ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan dari Ar-Rum 21 itu saya uraikan di dalam menjaga keharmonisan suami istri, 10 langkah yang harus kita tempuh agar meraih sakinah atau meraih keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi tentu saja pada kajian fungsi nikah tidak saya uraikan lebih jauh karena ada kekhususan uraiannya. Mungkin kapan-kapan kita juga merekam khusus di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ya tentu saja apabila Anda sudah memiliki bukunya akan mudah difahami. Sakinah adalah ketentraman lahir dan batin, jasmani dan rohani. Mawadah pada ayat tersebut adalah perasaan cinta yang didorong oleh kebutuhan biologis. Dan rahmah itu didorong oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa perkataan mawadah itu bisa sebagai cinta romantis dan erotis. Perasaan ini seyogianya tetap terpelihara. Cinta macam inilah yang mewariskan pernikahan penuh kemesraan sebagai fitrah insani. Sedangkan rahmah tidak hanya dipenuhi oleh cinta erotis, tapi juga kasih sayang yang cinta harmonis, yang dilandasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cinta semacam inilah merupakan cinta fitrah ilahi. Jadi ada cinta bogoh, ada cinta nyaah, ya. Dan kehidupan suami istri itu harus tetap dijaga. Jangan sampai nama dages kolot kita itu udah aja cukupnya wungkul. Oh, nggak bisa. Itu harus tetap terpelihara rasa bogoh walaupun sudah aki-aki ini hanya mungkin kualitas kuantitas berbeda, bisa kuantitasnya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, karena tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Tapi yang jelas, baik fitrah insaniyah maupun fitrah ilahiyah harus tetap terpelihara, karena ini tercantum di dalam
ayat. Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi bukan pendapat ulama, bukan hadis, bahkan ini ayat yang mendorong kepada kita untuk menjaga kesucian, kesakinahan lahir batin yang terwujud juga di dalam cinta fitriyah dan cinta ilahiyah. Jadi mungkin kalau cinta mawaddah emah lebih banyak kepada birahi, ya, mawaddah, fitrah birahi. Tapi kalau cinta rahmah mah fitrah billahi. Ya, birahi mah bahasa Sunda, kalau billahi bahasa Arab, dua-duanya. Yang ketujuh, nikah itu mewujudkan silaturahim. Akad nikah yang dilakukan dengan ijab dan qabul antara wali pihak wanita dengan mempelai pria tidak hanya merupakan perjanjian untuk suami istri, tapi juga penyatuan antara keluarga kedua belah pihak. Keluarga suami dan keluarga besar istri, keluarga besar suami dan keluarga besar istri. Walaupun kenyataannya di dalam hukum syariah bukan laki-laki yang ikut istri, tapi istri yang ikut suami, kan? Kenyataannya seperti itu, walaupun boleh-boleh saja kalau mereka itu ada kerjasama, kesepakatan. Yang penting mah kesepakatan. Jangan sampai tidak ada sepakat. Si istrinya hayang di orang tua, si suami hayang mandiri, atau sebaliknya. Nah, itu yang timbul krisis. Itu mah terserah hari kedudukannya di mana. Jadi mereka berumah tangga itu berada di mana terserah. Yang penting atas kesepakatan kedua belah pihak. Jangan sampai parebut pengaruh atau parebut status dan sebagainya. Tapi kalau terjadi perselisihan, sebaiknya istrilah yang tunduk kepada suami. Dan ditegaskan di dalam Al-Quran ini adalah sebagai misaqon ghalidha dalam surat An-Nisa 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqon ghalidha. Di sini bagaimana kamu bisa mengambil harta kembali atau mengambil sesuatu yang sudah diberikan apabila kamu perpisahan? Bagaimana bisa mengembalikan apa yang telah diberikan? Padahal qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan sudah saling menyalurkan, saling memberikan kepuasan. Wa akhadna minkum misaqan ghalidha, dan sudah diadakan perjanjian dengan perjanjian yang kokoh dan kuat. Di sini dikatakan ghalid. Ya, makanya apa yang telah diberikan oleh suami kepada istri tidak bisa diambil kembali, walaupun mereka bercerai, walaupun bagaimana berpisah, karena sudah pertama abdo ba'dukum ila ba'din, kedua akhadna minkum misaqan ghalidha. Makanya kalau ada yang diambil secara tidak halal, itu akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak. Boleh saja kalau di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, pengadilan dan sebagainya, bisa saja dimenangkan oleh yang pandai bicara, pengacara yang kokoh dan kuat, pengacara yang hebat, bisa saja memenangkan. Tapi urusan akhirat tetap saja disidangkan oleh Maha Pengadilan. Ya, dengan demikian diharapkan kedua keluarga besar suami istri itu menjadi satu rumpun dengan pernikahan itu. Satu kesatuan dua keluarga yang kemudian menjadi ummatan wahidah, menjadi satu umat. Nah, dengan perjanjian yang kokoh dan kuat itu terwujudlah silaturahim yang lebih besar, sebagaimana tersirat pada surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini pertama diseru, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Nah, khalaqakum, menciptakanmu min nafsi wahidah, dari satu diri, satu jenis. Wa khalaqa minha zaujaha, ciptakan juga istrinya. Wa basa minhuma rijalan katsira, dengan jodoh pernikahan itu sehingga berkembang biak baik laki-laki maupun perempuan. Maka wattaqullah, jaga tetap hubungan dengan Allah, alladzi tasaluna bihi, yang Allah digunakan namanya, wal arham, dan jalin silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sini juga merupakan dasar-dasar pernikahan. Ini juga sudah saya bahas. Surat An-Nisa ayat pertama ini ditinjau dari sudut ke dasar-dasar pernikahan, ya. Tinjau dari sudut dasar-dasar pernikahan itu juga sudah saya bahas secara khusus, dan itu bisa kita bisa Anda baca lebih luas bagaimana surat An-Nisa ayat pertama dalam mewujudkan pernikahan dasarnya itu. Ya, pernikahan yang dilandasi takwa, karena di situ ya ayuhan nasu taqu dan wattaqullah dua kali takwanya. Mewujudkan berbagai generasi, karena khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsira. Kemudian baik pria maupun wanita ini mengingatkan akan kejadian mereka sejak awal yang min nafsi wahidah, asal mulanya satu keluarga, itu Adam dan Hawa. Kemudian berkembang bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, maka jadi umat yang besar, ya. Makanya innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah yang mengawasi. Jadi ingatan inilah menjadi silaturahim keluarga besar, ya. Walaupun asalnya berpisah menjadi satu kesatuan. Yang kedelapan, nikah itu bisa mewujudkan generasi soleh. Walladzi khalaqakum min nafsi wahidah, sini dikatakan juga min nafsi wahidah, wa ja'ala minha zaujaha, seperti pada surat An-Nisa ayat pertama. Liyaskuna ilaiha, ditekankan di sini supaya meraih sakinah, seperti apa yang disebutkan pada Ar-Rum 21 tadi. Falamma taghasyaha, maka tatkala mereka bercampur suami istri itu, hamalat hamlan khafifan, menjadi hamil istrinya, famarat bihi, falamma asqalat da'awallaha rabbahuma, mereka berdoa, la in ataina solihan, la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin, akan bersyukur. Makanya nikah bisa mewujudkan generasi soleh. Bisa mewujudkan generasi soleh itu bisa kalau punya anak, ya anak sendiri. Kalau tidak punya anak, ya anak orang lain, bisa diurus. Itu tidak mengurangi nilai pernikahan, tidak mengurangi kualitas pernikahan bagi yang ngurus anak orang lain. Sekarang kan banyak anak yang dibuang itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ambil itu anak orang, tak urus. Itu sama hakikatnya dengan mewujudkan generasi penerus, walaupun anak orang lain, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ini, bisa kita telaah. Pertama, walladzi, kalimat walladzi berarti jodoh, pasangan hidup itu ciptaan Allah, ya, karena dia walladzi khalaqakum, menjadikan, yang Allah menjadikan. Jadi kita yakini jodoh itu adalah ciptaan Allah. Khalaqakum min nafsi wahidah, asal manusia adalah satu diri yang berkembang biak. Kemudian yang ketiga, wa ja'ala minha zaujaha,
menikah jadi suami istri. Liyaskuna ilaiha, maka meraih ketentraman atau sakinah. Nah, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Kemudian istrinya menjadi hamil. Semakin lama semakin besar. Falamma asqalat da'awallah rabbahuma lain ataitana solihah. Nah, keduanya berdoa menghadap generasi yang soleh. Dan lanakunana minasyakirin, bersyukur. Ini 7 langkah bagaimana kita mewujudkan generasi yang soleh. Makanya ada buku judulnya Mewujudkan Generasi Robbani. Sudah saya susun itu bukunya. Bagaimana mewujudkan generasi Robbani berdasar Al-Quran dan hadis. Langkah-langkah, bahkan di dalam satu bab tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan usia anak itu sendiri. Jadi sejak kehamilan sampai dewasa. Ayat ini juga saya uraikan di dalam buku tersebut. Kemudian yang ke-9, nikah itu meningkatkan kualitas dan kuantitas umat. Kuantitas jumlah, kualitas nilai atau kedudukan. Karena Rasul bersabda, tazawwajul walud wal wadud fa inni mukassirun bikum. Nikahilah al-walud, yang peranak, yang siap mewujudkan generasi berikut, ya. Wal wadud, dan yang dicintai. Fa ini mukatsirun bikum al umam, karena kami akan merasa bangga dengan jumlah kalian banyak. Ya, di sini menunjukkan bahwa salah satu fungsi pernikahan mewujudkan keturunan yang dapat meningkatkan kualitas dan kualitas umat, kuantitas dan kualitas umat. Ya, dalam hadis tersebut dikemukakan bahwa keturunan umat Islam itu bisa diwujudkan jadi mukassir atas para nabi. Jadi karena di sini mukassir, kebanggaan, terus punya generasi bukan hanya berjumlah banyak tapi juga dapat dibanggakan. Tapi memang kebanggaan tuh jangan sesuatu hal ditunjukkan kepada anak, jangan sampai ditekankan kebanggaan, tapi orang tua memaksakan diri kepada anaknya sesuai dengan program. Kadang-kadang kita juga nggak bisa memprogram. Ada suatu cerita disampaikan oleh guru saya, Profesor Jawad Dahlan almarhum. Katanya di salah satu perguruan tinggi ada seorang profesor doktor ahli dalam bidang pendidikan, tapi aliran empirisme, ya, yang seperti John Locke itu. Sehingga dia punya anak 4 dan dia program sejak kecil. Jadi dia program yang satu harus jadi ahli teknologi ITB, yang satu kedokteran Unpad tunjukkan, yang satu lagi ahli pendidikan di UPI, di IKIP Bandung, yang satu lagi diprogramkan ke ahli ekonomi. Jadi keempat itu mau dibagi-bagi gitu. Kemudian dia bina sejak kecil anaknya, dipaksakan satu diarahkan ke bidang teknologi, yang kedua diarahkan ke bidang kedokteran, kesehatan, yang ketiga diarahkan ke pendidikan, dan yang keempat diarahkan ke ekonomi. Terus menerus dibina karena dia punya pemahaman John Locke tadi, ya. Apa yang terjadi? Semuanya gagal, keempat-empatnya gagal. Tuh cerita dari almarhum, cerita kenyataan. Karena yang diceritakan oleh beliau itu kan temannya sendiri, yang tentu saja tidak perlu saya sebutkan yang punya kasus nama. Kalau yang menceritakannya
saya ceritakan dari Profesor Jawad itu. Makanya orang tua itu nggak bisa sakhayang memaksakan anak pada suatu tempat atau suatu lokasi tertentu. Kadang-kadang anak itu mungkin kalau dipaksakan taat karena dipaksa dia tunduk di depan, tapi karena dipaksa di belakangnya melawan, merupandina pesak. Kayaknya harus disesuaikan lah, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi kalau aliran pendidikan ada empirisme, ada apalagi satu lagi ya, konvergensi, ada juga yang lebih menonjolkan bakat, ada juga yang lebih menonjolkan pendidikan bagaikan air putih dan sebagainya, ada yang penyatuan, konvergensi antara bakat dengan pengalaman. Tapi kalau di dalam Islam selain bakat dan pengalaman ada juga unsur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kerjasama, musyawarah harus, dan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita bertanya itu kepada yang punya keahlian masing-masing. Nah, ini tazawwajul wadud ya, mukassirun. Artinya yang membanggakan atau bisa dibanggakan dengan banyaknya itu, dengan demikian bukan hanya jumlah yang banyak tapi juga kualitas yang baik. Karena itu setiap keluarga muslim hendaklah bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas umat. Kemudian yang ke-10, menciptakan darun thayyibah untuk mewujudkan baldah thayyibah. Keluarga muslim itu merupakan laboratorium masyarakat Islam, membangun keluarga, dan ini gambarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Ibrahim wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini juga sudah terbit yang saya susun buku mewujudkan keluarga sakinah berdasar kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mewujudkan keluarga yang baik berdasar kisah Nabi Ibrahim. Ini buku ini terbitnya udah lama, tahun 90-an ya, 94 kalau tidak salah buku ini terbit. Insya Allah mungkin di antara Anda juga ada yang sudah memilikinya, karena ini pernah diseminarkan pada waktu tahun 94, masih ada almarhum Pak Abdullah dan juga almarhumah Ibu Neni, Yayasan Uswatun Hasanah. Itu diseminarkan bagaimana mewujudkan keluarga berdasar kisah Nabi Ibrahim. Dulu itu 200 halaman ya. Mungkin kalau saya terbitkan sekarang akan bertambah tebal buku tersebut. Itu ya, yang jelas berdasar kisah Nabi Ibrahim itu, rumah tangga itu menciptakan darun thayyibah guna mewujudkan baldah thayyibah, dan Nabi Ibrahim contohnya. Jadi dia nikah dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar, sehingga bisa membangun dua negara besar, dengan Siti Hajar di Mekah yaitu Baladun Amin, dan dengan Siti Sarah di Palestina atau di Baitul Maqdis, sehingga baldah mubarakah. Maka sampai sekarang kan diingatkan oleh Rasulullah agar kita jangan lupa kalau bepergian terlalu jauh itu ke 3 tempat, yaitu ke Masjid Nabawi Rasul, ke Masjidil Haram Mekah, dan ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Makanya diawali oleh Nabi Ibrahim itu adalah Robij al-hadal balada amina wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jadi ingin menjadi baladan amina, negara yang besar, baladun amin, itu diawali dari waj'alni wa baniya anak budal asnam wajnubni, maksud saya bukan waj'alni, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkan aku dan keluargaku dari penyembahan berhala.
doa Nabi Ibrahim tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga negara yang aman sejahtera harus diawali dari pembebasan diri dan keluarga dari penyembahan berhala. Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran itu supaya dijadikan teladan bagi kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ambil kesimpulan dari implikasi hadis dari Ibnu Mas'ud ini, maka pernikahan itu implikasinya harus dalam rangka melaksanakan ibadah, mengikuti contoh Rasul, kemudian memenuhi hubbu syahwat, mewujudkan menundukkan dan menahan pandangan, jaga kesucian farji, raih sakinah mawaddah warahmah, jalin silaturahim, wujudkan generasi yang soleh, tingkatkan kualitas dan kuantitas umat, serta bangun darun thayyibah diawali dari darun thayyibah, diawali dari baladun thayyibah, itu diawali dari darun thayyibah. Demikian saya kira kajian hadis ini dianggap tuntas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.